salah satu kebutuhan. Kemarin yang minggu lalu kita bicara kebutuhan tentang makanan, ya. Makanan itu adalah kebutuhan pokok kita. Nah, ketika sekarang kita bicara tentang pengampunan, itu kebutuhan yang sifatnya moral buat kita. Jadi ketika kita bicara mohon ampun kepada Tuhan, itu langsung kepada sifat-sifat moral kita. Karena kita akan bertanggung jawab setiap saat dengan apa sikap kita terhadap orang lain, bahkan bagaimana kita menyikapi sikap orang lain kepada kita. Ya, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami sesuatu yang menyakitkan dalam hidup? Pernah tersakiti secara batin, sakit hati, atau mungkin punya kekecewaan, kemarahan yang disimpan kepada seseorang. Saya pernah pada masa anak-anak remaja, waktu itu saya usia remaja, saya itu marah sama papa saya. Karena apa? Satu kali memang papa itu keras sekali memukul saya. Keras sekali, menurut saya itu keras. Ya, saya pikir mau balas juga tidak bisa ya. Diingatkan, bagaimana saya mau balas sama papa? Tapi hari itu saya diam saja, memendam perasaan sakit hati itu. Marah, kecewa, bahkan dalam diri saya ada seperti berontak ya. Tapi tidak bisa buat apa-apa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengalami seperti itu, hal yang paling penting sebenarnya kebutuhan kita ya, bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan, mengeluarkan dari diri kita hal yang mengganjal, yang membuat kita tersiksa. Ya. Apalagi kalau kita lihat, misalnya orang yang kita marah, kita benci, kita lihat mukanya saja kita tidak mau lihat. Nah itu hal yang selalu mengganggu kita. Nah, hari ini kita berdoa, bicara tentang ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita berdoa, kata pertama itu ampunilah, itu present tense, itu sekarang. Sedangkan seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu past tense, masa lalu. Jadi berarti kita sudah mengampuni, terus kita mohon ampun kepada Tuhan. Jadi ada sesuatu korelasi, ada hubungan. Kita akan mendapat pengampunan dari Bapa bila kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, Bapak Ibu, itu tadi saudara Yohanes singgung tentang 70 kali 7 kali. Disitulah sebenarnya angka itu sebenarnya itu secara matematik mungkin kita pikir 49 kali. Tetapi itu sebenarnya simbol dari sesuatu yang tidak terbatas. Waktu Yesus katakan 7 kali, waktu ditanya 7 kali kah harus mengampuni, Yesus katakan bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Kalau kita hitung matematikanya 49 ya. Tapi itu sebenarnya berapa? 490. Jadi itu sebenarnya ada sesuatu yang artinya tidak mampu dilakukan. Tetapi ketidakterbatasan itulah yang harus dilakukan setiap